Halo anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban. Nah, pada minggu yang lalu sudah ditugaskan kepada anak-anak untuk mengerjakan Ayo Membangun Kompetensi halaman 60. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu. Disimak video berikut ini. Pada pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah diminta untuk mengerjakan Ayo Membangun Kompetensi bab 2 halaman 60. Nah, hari ini kita akan membahas satu persatu. Buka halaman 60. Nah, di soal yang pertama ada soal mari kita baca dari soal yang pertama. Seminggu lagi, Mita akan menempuh ulangan umum. Mita belajar lebih giat supaya mendapat nilai ulangan yang bagus. Saat sedang belajar, ibu meminta bantuan Mita untuk menjaga Dito yang sedang demam selama ibu pergi membeli obat di apotek. Mita menolak permintaan ibu. Mita merasa memiliki kewajiban sebagai seorang siswa untuk belajar. Mita merasa kewajiban tersebut harus didahulukan daripada menjaga Dito. Nah, pertanyaannya yang pertama, apa saja hak dan kewajiban yang Mita miliki dalam cerita di atas? Nah, kita bahas dulu dari hak yang dimiliki oleh Mita. Yang pertama itu, Mita memiliki hak untuk belajar di rumah. Nah, kewajibannya apa? Jadi Mita ini memiliki kewajiban untuk belajar dan menjaga Dito yang sakit. Nah, yang soal yang kedua, apakah Mita anak yang bertanggung jawab? Jelaskan alasanmu. Tidak, karena menjaga adik merupakan tanggung jawab Mita sebagai seorang kakak. Bagaimana sikap Mita seharusnya? Mita seharusnya menjaga Dito selama ibu pergi membeli obat dan melanjutkan kembali belajarnya setelah ibu pulang ke rumah. Nah, kita lihat ke soal nomor 2. Bayu adalah kapten tim sepak bola di sekolah. Bayu juga menjadi anggota tim lomba cerdas cermat di kelasnya. Suatu hari, jadwal berlatih sepak bola berbenturan dengan jadwal latihan lomba. Lomba cerdas cermat akan diadakan esok hari. Anggota tim sangat membutuhkan Bayu untuk bekerja sama mempersiapkan lomba. Namun, Bayu lebih memilih berlatih sepak bola. Ia merasa bahwa sebagai ketua tim sepak bola, ia tidak boleh membolos latihan walaupun hanya satu kali. Nah, pertanyaannya, apa saja hak dan kewajiban yang Bayu miliki dalam cerita di atas? Yang pertama, haknya. Bayu memiliki hak untuk tidak ikut latihan sepak bola. Jadi, walaupun dia sebagai kapten tim sepak bola, dia juga berhak untuk tidak ikut latihan sepak bola. Yang kedua, kewajibannya. Bayu memiliki kewajiban untuk ikut latihan lomba dan berlatih sepak bola. Pertanyaan selanjutnya, apakah Bayu anak yang bertanggung jawab? Jelaskan alasanmu. Tidak, karena Bayu tidak mendahulukan latihan lomba yang akan diadakan esok hari. Nah, pertanyaan selanjutnya itu kan bagaimana sikap Bayu seharusnya. Jadi, seharusnya sikap Bayu untuk bekerja sama mempersiapkan lomba cerdas cermat. Nah, kita lihat di halaman selanjutnya, halaman 61, soal yang ketiga. Edo adalah anak kepala sekolah. Saat ulangan umum, Edo tidak dapat mengerjakan ulangan karena kurang rajin belajar. Edo mendapatkan nilai yang kurang bagus. Edo ingin ayahnya meminta ibu guru untuk mengubah nilai ulangannya agar menjadi bagus. Apa saja hak dan kewajiban yang Edo miliki dalam cerita di atas? Nah, yang pertama, haknya. Edo memiliki hak untuk mendapatkan nilai ulangannya. Jadi setiap siswa itu pasti memiliki hak untuk mendapatkan nilai ulangan setelah mereka mengerjakan ulangannya. Nah, kemudian kewajibannya apa? Jadi Edo memiliki kewajiban untuk belajar dengan baik sebagai seorang siswa. Nah, bolehkah kita meniru sikap Edo?
Jelaskan alasanmu. Tentu saja tidak boleh, karena perilaku Edo tidak patut untuk dicontoh. Karena mengubah nilai ulangan merupakan suatu bentuk kecurangan. Jadi, bentuk kecurangan apapun itu tidak bisa diterima. Bagaimana sikap Edo seharusnya? Edo seharusnya lebih rajin belajar untuk mendapatkan nilai ulangan yang bagus. Jadi kalau memang ingin nilai yang bagus, kita harus lebih rajin belajar. Nah, untuk soal berikutnya, soal nomor 4, Alif bercita-cita menjadi tentara. Alif ingin ikut serta dalam upaya bela negara. Namun, Alif malas belajar dan sering tidak mematuhi peraturan sekolah. Alif juga pernah mengejek anak jalanan yang ada di sekitar sekolah. Menurut Alif, anak jalanan tidak berhak memiliki cita-cita dan tidak akan dapat menjadi tentara seperti dirinya. Pertanyaan pertama, apa saja hak dan kewajiban yang Alif miliki dalam cerita di atas? Nah, haknya, pastinya Alif berhak memiliki cita-cita. Siapapun berhak memiliki cita-cita. Jadi yang ditanya tentang Alif, maka Alif berhak memiliki cita-cita. Alif berkewajiban untuk rajin belajar dan mematuhi peraturan sekolah, serta menjaga sikap dengan tidak memandang rendah orang lain. Nah, apakah Alif sudah melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab? Tentu saja belum. Nah, bagaimana sikap Alif seharusnya? Alif seharusnya rajin belajar, mematuhi peraturan sekolah, serta tidak mengatai anak jalanan, tidak boleh memiliki cita-cita seperti dirinya. Karena setiap orang itu berhak memiliki cita-citanya sendiri. Nah, soal yang terakhir di halaman 62. Tasya berasal dari keluarga yang cukup berada. Tasya memiliki beragam peralatan elektronik. Saat sedang tidak menggunakan peralatan elektronik itu, Tasya lebih suka membiarkan semuanya menyala. Tasya juga sering lupa menutup keran air di kamar mandi. Tasya juga menganggap ia berhak menggunakan listrik dan air semaunya karena orang tuanya mampu membayar. Nah, pertanyaan yang pertama, apa saja hak dan kewajiban yang dimiliki Tasya? Nah, tentu saja Tasya berhak menggunakan air dan listrik. Terus kewajibannya apa? Tasya berkewajiban untuk menghemat energi di rumah, seperti mematikan dan menutup peralatan yang tidak digunakan. Nah, jadi dari cerita di atas, apakah Tasya sudah melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab? Jelaskan alasanmu. Tentu saja tidak, karena Tasya sering membiarkan peralatan elektronik dan keran airnya menyala walaupun tidak digunakan. Apakah sikap Tasya boleh kita tiru? Jelaskan alasanmu. Tentu saja tidak, karena sikap Tasya tidak hemat dalam menggunakan energi. Jadi kita harus hemat dalam menggunakan energi. Jadi pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana sikap Tasya seharusnya? Tasya seharusnya menggunakan listrik dan air seperlunya, serta mematikan peralatan elektronik maupun keran air setelah selesai digunakan. Nah, sekian untuk pembahasan Ayo Membangun Kompetensi Bab 2. Nah, sebelum video ini berakhir, Sir akan memberikan tugas, yaitu mengerjakan latihan ulangan Bab 2, paket 1 dan paket 2, bagian A dan B saja. Sekian. Dan terima kasih.